Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan sebuah batal, wudunya batal. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biru, Masya Allah. Alhamdulillah, sehat. Biru. Alhamdulillah. Bar, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Kami senang sekali, bersyukur kepada Allah dan kemudian berterima kasih kepada Antum yang merelakan waktunya untuk di tengah kesibukannya mengajar ya, mengajar di Mahat Antum di apa namanya Ustaz Mahatnya? Saya lupa Ustaz. Ya Salam. Markas Mulazamah Ya Salam. Oh, Markas Mulazamah Ya Salam, itu namanya pemirsa ya. Di kota Solo, di sana bagi tingkat apa Ustaz? SMP SMA ya Ustaz ya? SMP, SMA, setelah SMA. Ah, itu dia SMP, SMA dan setelah SMA untuk digembleng lagi, untuk lebih mantap lagi mengenai mutun hadis, Al-Quran dan hadisnya seperti itu. Barakallahu fikum. Dan semoga ada rezekinya bagi anak cucu kita, anak kita nanti bisa bersekolah atau mengenyam pendidikan bersama dibimbing oleh Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan Ustadz, mau dong kita di awal pertemuan ini diberikan nasihat Ustadz terkait hari ini masih bulan Safar ya Ustadz ya? Betul Ustadz? Iya. Nah, Ustadz kalau bulan Safar ada namanya Rebo Wekasan Ustadz. Mau dong itu gimana ceritanya kok bisa timbul itu? Rebo Wekasan ya. Iya, gimana tuh Ustadz? Monggo Ustadz, tafadhol Ustadz, maklum. Barakallahu fiik. Ya. Saya nggak tahu Mas Waki, Rebo Wekasan itu apa maksudnya? Rebo Wekasan, sebentar kita cari tahu Ustadz. Rebo Wekasan ya. Itu artinya di sini kalau ini Rabu kan secara bahasa dari hari Rabu terakhir. Namun hari Rabu istilah tradisi, Rabu Wekasan adalah tradisi budaya yang diadakan di hari Rabu terakhir di bulan Safar, yaitu bulan kedua dari 12 bulan penanggalan Hijriyah. Begitu Ustaz. Seperti itu. Tradisi yang dilakukan pada hari Rabu terakhir. Iya, begitu. Tradisi dilakukan masyarakat Jawa, Sunda, masyarakat Jawa, Sunda dan Madura begitu. Terus bentuknya ada seperti apa misalnya? Di sini melakukan upacara adat di Jawa dianggap sebagai datang sumber penyakit dan mara bahaya. Rebo Wekasan dianggap sebagai hari datangnya sumber penyakit dan mara bahaya. Rata-rata upacara dilaksanakan pada hari Rebo Wekasan adalah bersifat tolak bala begitu Ustadz. Tradisi ini merupakan perpaduan nilai-nilai agama Islam dan tradisi Jawa. Tujuan peringatan Rebo Wekasan adalah untuk menolak bencana, tolak bala sebagai wujud rasa syukur. Kegiatan ini dilakukan biasanya terdiri dari berdoa, sholat sunnah dan bersedekah. Mohon nasihatnya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita sadari, perlu kita fahami dan perlu kita yakini bahwa berkeyakinan itu bukan tanpa konsekuensi. Memiliki sebuah keyakinan itu ada konsekuensinya, dan itu tidak bisa asal-asalan, asal ikut-ikutan, asal tradisi. Itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an itu mencela mereka yang cara beragamanya itu karena ikut-ikutan.
Banyak sekali ayatnya ya. Di antaranya di surah Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat ke-20 hingga 26. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jawaban orang-orang musyrik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diajak untuk masuk Islam. Mereka beralasan dengan bahwasanya kami mendapati nenek moyang kami mengikuti suatu ajaran yang itu bukan ajaran Islam, dan kami mendapatkan petunjuk dengan tetap menjalankan agama mereka ini. Dan di ayat yang lain juga begitu, artinya beragama atau berkeyakinan yang dasarnya cuma ikut-ikutan itu tidak akan menyelamatkan kita. Dan itu bukanlah cara beragama yang benar. Ya walaupun dinilai benar oleh pihak lain ya, tapi kan yang akan menghakimi kita itu Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menerima amal ibadah kita itu Allah, bukan orang lain, bukan bangsa lain, bukan kelompok lain. Kita hanya bisa mengharapkan pahala dari amal ibadah kita cuma dari Allah. Dan kita hanya bisa mengharapkan keselamatan kita dari neraka itu bila mana Allah meridhai kita, bukan bila mana manusia meridhai kita, bukan bila mana masyarakat meridhai kita. Fahami ini dulu. Saya tahu meninggalkan tradisi itu bukan sesuatu yang ringan, namun itulah konsekuensi beragama. Itulah konsekuensi dari menjadi seorang muslim. Apa artinya Islam? Huwal istislamu lillah, pasrah kepada Allah, bitauhid, dengan mengesahkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dengan taat kepadanya. Ada kepasrahan batin, ada kepasrahan lahir dengan tunduk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Tanpa itu tidak ada Islam. Tanpa siap untuk merubah tradisi kita yang tidak direstui oleh Allah, yang tidak diridhai dan tidak diizinkan oleh Allah, berarti sejatinya kita bukanlah seorang muslim. Oleh karena itu Nabi SAW itu dakwah beliau itu merubah tradisi, dan itu diakui oleh semua orang yang mengenal hakikat dari dakwahnya Rasulullah SAW, yang awalnya menjadi musuh bebuyutan beliau, yang kemudian menjadi sahabat setia beliau. Simaklah apa kata Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu an ketika dia menceritakan bagaimana hakikat dari ajaran Rasulullah itu. Dia ceritakan kepada siapa? Dia ceritakan kepada pembesar kota Al-Iskandariyah atau Alexandria, Mesir sana ya. Yang ketika itu adalah bagian dari Imperium Romawi Timur yang agamanya adalah Nasrani. Pembesarnya beragama Nasrani, dan mereka pernah tahulah ajaran nabi-nabi itu seperti apa. Secara global mereka ngerti, karena mereka ini termasuk ahlul kitab. Apa kata Sayyidina Amr bin al-As? Beliau mengatakan ketika menjelaskan awal kemunculan Rasulullah, hatta ba'athallahu ilaina rajulan na'rifu abahu, hatta ba'athallahu ilaina rajulan laysa bi'a'dhamina yawma'idin syarafan wala bi'aktsarina mala. Ya, kami ini dulu adalah umat yang sangat jauh dari kesejahteraan, jauh dari peradaban. Kami ini sangat celaka, sangat bermusuhan satu sama lain. Itu awalnya ya. Kami saling membunuh, makanan kami adalah bangkai, minuman kami adalah darah. Kami orang paling celaka lah. Sampai Allah mengutus kepada kami seorang laki-laki yang ketika Allah mengutusnya itu, dia bukanlah orang yang nomor satu secara kebangsawanannya di antara kami, dan bukan juga orang yang nomor satu dari segi kekayaan dan ekonominya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling terpandang. Apa kata orang yang Allah utus ini? Inni rasulullahi ilaikum. Aku adalah utusan Allah untuk kalian. Sekarang masuk ke intinya, inti ajaran yang dibawa oleh sang utusan Allah ini.
فكان يأمرنا بما لا نعرف وينهانا عما كنا عليه وكانت عليه آباؤنا. Maka Rasul ini kemudian nyuruh-nyuruh kami melakukan hal-hal yang nggak pernah kami kenal sebelumnya. Kami nggak pernah melakukan sebelumnya, sekarang dia suruh begitu. Kami nggak ngerti apa itu sholat, kami nggak ngerti apa itu tauhid dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia suruh kami begini, suruh kami begitu. Wayanhana, dan dia melarang-larang kami amma kunna alaih, dari apa yang sudah menjadi kebiasaan kami, tradisi kami. Wa kanat alaihi abauna, dan nenek moyang kami sudah biasa menjalankannya secara turun-temurun. Yang sudah jadi kebiasaan kita suruh stop, yang kita nggak terbiasa kita suruh ngerjain. Itulah hakikat dari Islam. Ini mukaddimah. Kembali ke acara Rebah Wekasan ataupun yang lain ya. Ini jawaban ini berlaku umum, tidak hanya berlaku pada Rebah Wekasan atau yang lain. Nabi SAW, dan memang ini adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Meyakini bulan Safar itu sebagai bulan yang pembawa bala. Nabi mengatakan la hamata wala safar. Tidak ada itu hamah. Hamah itu burung hantu yang dulu diyakini kemunculannya itu sebagai pertanda tertentu, kesialan, simbol kesialan, suaranya atau penampakan burung hantu itu sebagai simbol kesialan. Wala safar. Demikian juga keyakinan yang berkembang di kalangan masyarakat jahiliyah tentang bulan Safar. Apapun keyakinannya, mau keyakinan bulan Safar adalah bulan yang membawa keberkahan secara khusus ataupun bulan yang membawa kesialan, kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh ada keyakinan seperti itu. Karena yang namanya keberkahan ataupun kesialan itu tidak akan muncul dari sesuatu kecuali kalau Allah yang menghendakinya. Adapun sesuatu itu sendiri tidak bisa secara langsung memberikan kebaikan ataupun kemudaratan. Ya, meyakini bahwasanya ada sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya secara langsung tanpa seizin Allah, itu adalah syirik akbar. Demikian juga meyakini bahwasanya sesuatu itu bisa memberikan manfaat secara langsung terlepas apakah Allah kehendaki atau tidak kehendaki, ini juga syirik akbar. Namun apabila seseorang meyakini bahwasanya ini bisa memberikan manfaat namun tidak ada dalil yang sifatnya syar'i, tidak ada juga dalil yang sifatnya ilmi. Ilmi ini ilmiah artinya. Apakah ada penelitian ilmiah yang menyangkut bulan Safar yang membuktikan bahwasanya bulan Safar itu memang bulan yang menyebabkan terjadinya berbagai macam bencana sehingga harus disikapi dengan sikap-sikap seperti itu? Tidak ada. Secara ilmiah tidak bisa dikait-kaitkan. Bulan sebagaimana yang lainnya tidak ada pengaruhnya terhadap musibah-musibah yang terjadi. Demikian juga kalau ingin meyakini suatu bulan adalah bulan yang penuh dengan berkah, maka dia harus membangun keyakinannya ini di atas dalil yang benar, dalil yang syar'i. Tanpa itu, ini bisa masuk kategori syirik asghar. Karena lambat laun kalau dibiarkan, akhirnya dia akan meyakini bulannya itu sendiri yang bisa menimbulkan madarat. Nanti berkembang lagi makin jauh dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran-pemikiran seperti itu sehingga kemudian kita melakukan ritual-ritual yang ini semua minimalnya ini ya masuk kategori bid'ah. Dan itu bisa mengantarkan pada keyakinan yang itu masuk kategori syirik akbar. Ya, khususnya di bulan Safar memang itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, Mas Pungki. Iya, ternyata. Safar kata Nabi, enggak ada itu. Hamah burung hantu sebagai menimbulkan kesialan bulan Safar sampai orang-orang menghindari enggak mau nikah di bulan Safar. Ada apa? Nikah di bulan Safar. Ya, kalau ingin menjadi orang yang bertauhid, selisihi itu opini umum yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya itu. Iya. Nabi SAW di ketika haji wada itu beliau sengaja memaksa hampir semua sahabatnya
istri beliau sendiri untuk melakukan tamattu'. Artinya umrah dulu, baru kemudian tahallul, kemudian ihram lagi untuk haji. Dalam satu masa, satu rangkaian. Itu bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari bulan haram atau bulan suci. Orang jahiliyah punya keyakinan melaksanakan umrah di bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ya, orang yang melaksanakan umrah di bulan-bulan haji atau di bulan-bulan haram, termasuk juga di bulan Rajab, kan ada 4 ya, bulan haram itu, bulan suci itu ada 4, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, plus bulan Rajab. Keyakinan orang jahiliyah, orang yang melakukan umrah di bulan suci, entah di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah atau di bulan Muharram atau di bulan Rajab, itu dia justru telah berbuat dosa besar. Itu keyakinannya orang jahiliyah. Ya, al-i'timar fi ashhuril hurum min afjaril fujur. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau paksa semua sahabatnya yang tidak membawa hewan hadiu dari kota Madinah, ya, disuruh umrah dulu, alias suruh, tadinya awalnya mereka haji saja, tapi Nabi maksa semuanya yang tidak membawa hewan hadiu harus umrah dulu, diganti. Tahallulnya yang awal hanya untuk haji, sekarang niatkan untuk umrah, nanti tahallul setelah selesai umrah, baru kemudian ihram lagi untuk haji. Kenapa? Nabi ingin mencabut sisa-sisa akidah jahiliyah ini. Nah, jadi intinya jangan sampai kita ini punya keyakinan asal ikut-ikutan. Mempan kalau alasannya itu di hadapan Allah. Ya, iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan, tapi nggak bisa dugaan itu menjadi alasan untuk menolak kebenaran. Allah nggak akan terima. Kamu cuma ikut-ikutan, ya Allah, kan kamu diberi akal. Kan aku sudah turunkan kitab suci. Aku sudah utus nabi. Nabinya meninggal, kan penerus-penerusnya ada. Dan mereka terus mendakwahkan kebenaran yang diajarkan oleh nabi. Kamu punya akal. Kenapa tidak kamu gunakan itu semua? Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Begitu itu haji tamattu itu seperti itu ya, untuk mengikis dari paradigma dari kebudayaan jahiliyah ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kami. Semoga penonton bisa mengambil apa yang sudah dinasihatkan tadi, pelajarannya. Berikut pertanyaan pertamanya Ustaz, ini datang dari Bapak Yudo Pranoto. Terbalik di Jakarta Timur, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya, bismillah. Mengenai makna qalbun salim, kata qalbun salim pada surat Asy-Syu'ara 88-89, apakah bisa dimaknai dengan tidak adanya dendam, dengki, iri hati dan penyakit hati lain? Mohon penjelasannya ya Ustaz. Suratnya berbunyi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Barakallahu. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari harta maupun anak-anak tidak bisa memberi manfaat sama sekali bagi orang yang memilikinya, kecuali bila mana dia menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Yang nomor 1 masuk kategori hati yang selamat adalah selamat dari syirik, selamat dari kufur, selamat dari nifak, dan dari dosa-dosa yang membatalkan iman. Nomor 1-nya itu Mas Pongki. Setelah itu baru kita lihat dia dengki atau enggak dengki. Ini akan semakin menjadikan dia nasibnya semakin baik. Namun yang utama adalah selamat dari semua yang membatalkan iman, entah itu syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar, dan yang sederajat dengannya. Nah, adapun orang yang dengki, apakah masih bisa selamat? Masih bisa selamat asalkan jangan sampai musyrik, jangan sampai kafir. Gitu. Jadi jangan orang ini konsennya, jangan jadi orang yang pendengki ya, jangan jadi orang yang suka takjub sama dirinya. Iya bagus, itu bagus. Islam mengajarkan itu. Tapi yang lebih penting adalah kamu jangan punya keyakinan bahwa bulan Safar ini bisa mendatangkan bala. Itu muskilah besar. Ya, itu kalbnya masih marid, sakit tuh hatinya, belum salim itu. Walaupun dia nggak pernah ganggu tetangga,
dia nggak pernah sakiti temennya, nggak pernah zalim sama kanan kiri, tapi dia telah melakukan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Dan kezaliman itu tidak akan mengenai Allah, enggak, dia akan mengenai dirinya sendiri. Dia menzalimi dirinya sendiri kok jatinya. Jadi kita mesti tahu yang syarat untuk memiliki qalbun salim adalah bersihkan dari ekses-ekses jahiliyah, khurafat, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan dalil, yang menyimpang. Ya, bersihkan dengan akidah, dengan tauhid, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, seperti itu tauhid nomor satu, bersih dari yang bisa merusak tauhid kita ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz ya. Barakallahu fikum. Kemudian ini pertanyaan datang dari Fahrul di Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Ada hadis yang menjelaskan bahwa neraka itu diizinkan Allah bernapas pada waktu tertentu. Jadi bolehkah kita mengatakan saat musim panas sedang berlangsung, oh ini waktunya neraka bernapas. Begitu, apakah boleh? Jazakallah khairan. Memang zahir hadisnya begitu. Fa'udhina laha binafasaini, nafasun fis sayfi wa nafasun fis syita. Fahuwa ashaddu ma tajidunahu minal har wa huwa ashaddu ma tajidunahu minaz zamharir. Ya, lanjutan hadisnya itu Allah kemudian pertama neraka mengeluh, ya Rabb akala ba'dhi ba'dhan. Diriku saling memakan satu sama lain ya Allah, kata neraka. Maka Allah mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali, dan hasil nafasnya itu adalah puncaknya musim panas dan puncaknya dingin di musim dingin. Ya. Nah, Begitu Ustaz. kaifiyahnya bagaimana? Allahu a'lam. Ini penting. Iya. Kita nggak mesti paham semuanya kok. Nggak boleh. Harus Belum tentu. paham. Kita nggak paham nggak masalah. Nggak masalah. Banyak hal kita nggak paham, jalan terus. Jalan terus. Nah, itu namanya iman tuh begitu. Iya. Jangan maksa, kita harus paham dengan akal kita. Akal kita ini sobat apa sih? Iya. Seperti kata antum Ustaz, kita bisa beriman pada handphone ini juga. Padahal nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, dan itu boleh dikatakan seperti itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Nah, Bapak tadi Fahrul bisa dibolehkan oleh Ustaz Sofyan. Begitu. Pertanyaan berikut datang dari Ibu atau Bapak ini ya. Bapak Anggi Tri Harfianto di Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Indonesia. Begini bunyinya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Apakah ada tingkatan atau jenis-jenis orang munafik? Apakah ada tingkatan atau jenis-jenis orang munafik? Tanda tanya. Masuk dalam tingkatan atau jenis apa ya Ustaz untuk orang munafik pada Quran An-Nisa 142. Lantas bagaimana perilaku kita terhadap orang munafik itu? Lalu apa balasan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka orang munafik itu? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Begitu. Nanti saya minta dibantu An-Nisa 142 itu seperti apa ya? Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu qasala yura'una an-nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Baik. Jadi munafik itu secara garis besar bisa kita bagi menjadi 2. Nifak i'tiqadi dengan nifak amali. Nifak i'tiqadi itu disebut juga dengan nifak akbar. Adapun nifak amali disebut juga dengan nifak asghar. Nifak besar, nifak kecil, atau nifak yang berkaitan dengan akidah itu sama dengan nifak besar, kemunafikan besar. Sedangkan yang kecil itu identik dengan kemunafikan yang berkaitan dengan amal perbuatan. Ketika Nabi mengatakan ayatul munafiqi thalatha, tandanya orang munafik ada 3. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, diberi amanat, berkhianat. Itu nifak apa? Nifak amali. Apakah berarti orang yang kalau bicara bohong, janji ingkar, dikasih amanat, khianat, ini berarti akidahnya dia akidah orang munafik? Tidak otomatis begitu. Ya, tidak otomatis seperti itu. Karena ini nifak amali. Orang yang muslim pun ada yang kalau bicara bohong, dan dia tidak keluar dari Islam hanya karena bohong dalam ucapannya. Ada yang kalau berjanji ingkar, tapi dia nggak keluar dari Islam. Ada yang kalau dikasih amanat khianat, tapi dia tidak keluar dari
dari Islam. Adapun nifak i'tiqadi itu artinya lisan dia mengatakan beriman kepada Allah, Rasulnya, malaikat dan seterusnya, namun hati dia tidak percaya. Iya. Nah, ini kemunafikan dari segi keyakinan. Jadi beda antara hati dengan lisan. Beda hati sama hati. Itu di surah Al-Munafiqun Allah mengatakan idza ja'akal munafiqun qalu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menolak kesaksian orang munafik karena hati mereka tidak pernah percaya sebetulnya. Itu hanya omongan lisan saja. Iya. Ada lagi bentuk kemunafikan yang sifatnya adalah meragukan. Jadi bukan dia itu memastikan dalam hatinya ini Rasul ini bukan Rasul, enggak. Tapi dia meragukan kerasulannya Rasulullah misalnya. Jadi ya taraddad, ragu-ragu. Ini juga bentuk kemunafikan dalam hal akidah. Iya. Adapun yang di ayat An-Nisa itu innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, ini zahirnya adalah nifak akbar yang dimaksud di sini. Akbar, ya. Ya, karena mereka ingin menipu Allah dengan pura-pura menampakkan mereka ini masih sholat, ya masih melaksanakan bagian syiar Islam. Mereka ingin menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Salatnya juga malas-malesan. Kenapa? Karena cuman biar dilihat orang aja. Jadi orang kalau beramalnya itu sudah didominasi oleh riya, ini gejala nifak akbar, hati-hati. Iya. Ya. Riya. Itu sudah gejala indikator nifak akbar, itu amalnya didominasi oleh riya. Iya. Kalau nggak ada yang lihat nggak mau dia beramal. Ya, malas ya dia. Itu bahaya itu. Tapi kalau sesekali orang tersusupi riya, itu belum menjadikan dia sebagai orang yang munafik nifak akbar. Iya. Itu yang kita harus waspada. Jadi ayat ini lebih kepada orang yang munafiknya nifak. Jenis nifak akbar ya, baru yang menipu Allah. Sedikit sekali ingatnya sama Allah. Mereka ingin ngelabuin Allah. Iya. Nah. Barakallahu. Kemudian Ustaz, ini kata-kata kaslan di sini, kusala ini, malas itu kan apa nih Ustaz? Ketika orang lagi kurang enak badan, terus mendengar masjid, mau ke masjid tapi kok badan kurang nggak fit gitu, agak sedikit meriang bangun tidur subuh tuh. Sholat dalam keadaan seperti ya yang penting ini saya sholat, jangan sampai saya nggak sholat. Nah, kalau kondisi begitu termasuk kategori kaslan nggak Ustaz? Bagaimana itu? Enggak. Karena kusalanya itu kaitannya dengan yura'unan nas. Oh gitu ya Ustaz. Mereka ini malas-malasan karena tujuan sholatnya cuma biar dilihat orang aja. Oh. Enggak, emang dia takut dengan azabnya Allah bagi yang tidak sholat, harap pahalanya Allah, enggak. Jadi kalau nggak ada yang lihat lebih malas lagi mereka. Ya, kenapa mereka masih ke masjid, sholat berjamaah di masjid di masa Rasulullah ini? Supaya orang-orang tetap mengira mereka sebagai muslim, itu aja maksud mereka. Yeah. Jangan sampai kemunafikan mereka atau kekufuran mereka yang secara batin itu terbongkar, sehingga mereka harus terus bersandiwara. Caranya gimana? Kan sholat ini kan ciri khasnya muslim. Ya, sudah kita sholat cuma setor muka doang gitu loh. Cepet-cepetan nggak ada masalah. Seperti mamatuk ya, burung yang mematuk itu cepat sekali. Kadang ditunda-tunda, males-malesan. Datang yang sholat yang paling berat buat mereka adalah sholat isya sama sholat subuh. Karena yang satu adalah waktunya orang enak-enaknya tidur, yang satu lagi waktunya orang capek-capeknya dan kepingin tidur. Nyenyak-nyenyaknya itu kalau lagi panas begadang apalagi. Sholat alal munafiqin kata Nabi. Sholat yang paling berat. Jadi bukan karena dia sakit, bukan. Kalau karena dia sakit, fisiknya jadi berat, itu tidak ada kaitannya dengan nifak insya Allah ya. Tapi kalau orang sehat walafiat tapi malas sholat, nah ini indikasi yang harus segera diwaspadai. Tapi begitu ya Ustaz ya. Jadi bukan begitu, tapi orang yang ingin dilihat baik, ingin biar kelihatan wah rajin sholat, masya Allah. Ya begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Bapak yang bertanya semoga bisa paham ya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Bapak Riki di Sukoharjo, Sukoharjo Jawa Tengah. Begini bunyinya, Ustadz Assalamualaikum, izin bertanya, kemarin saya melihat atau membaca di sosmed ada dosa-dosa yang bisa menggugurkan pahala. Apakah pahala yang gugur itu bisa dikembalikan kembali ya Ustadz? Amalan apa yang bisa mengembalikan pahala-pahala yang gugur tersebut? Jazakallah khairan. Iya, betul itu. Karena Allah mengatakan
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan ngungkit-ngungkit atau menyakiti dengan omongan. Ngungkit-ngungkit, kan kamu sudah saya kasih, kemarin minta lagi. Itu namanya man. Ya, atau nyakitin. Ya, dengan kata-kata yang tidak enak. Walaupun dia ngasih, dia ngomong nggak enak, itu bisa membatalkan pahala sedekah. Demikian juga ada dosa-dosa tertentu yang memang efeknya itu membatalkan pahala, seperti dosa riya. Dosa riya itu membatalkan pahala amalan yang tersusupinya. Ya. Nah, oleh karena itu, betul itu ada dosa-dosa yang bisa membatalkan amal, betul. Nah, bagaimana cara kita mengatasi? Kita bertaubat. Bertaubat. Bertobat ya. Bertaubat sebelum waktunya habis. Iya. Insya Allah dengan begitu Allah akan kembalikan. Karena Allah menjanjikan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, di akhir-akhir surat Al-Furqan itu. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Artinya kalau orang itu berbuat syirik, orang itu membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan atau berzina, maka dia akan mendapati balasannya. Yudha'afu lahumul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dia itu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan tinggal dalam waktu yang lama dalam azab yang menghinakan itu. Illa man taba, kecuali bagi orang yang bertaubat wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wah, Masya Allah. Bagi orang beriman, bertaubat dan beramal saleh, maka Allah akan mengganti dosa-dosanya itu dengan pahala, Dengan hasanat. Ya. Nah, ini orang karena dia bertaubat, maka dosa-dosanya diganti oleh pahala. Wah, Masya Allah. Jadi ada harapan amal kita itu akan terpulihkan kembali dengan taubat nasuha. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Jadi jangan putus harapan dari rahmat Allah ya Ustaz ya. Allah bisa mampu segalanya ya. Wa ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Fahrul Nofriansa, begini bunyinya di Kabupaten Lingga. Begini, Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Apakah amal soleh bisa atau dapat mencegah musibah ya Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Amal soleh bisa mencegah musibah, namun artinya ini bukan berarti pasti akan menimbulkan efek seperti itu ya. Karena musibah itu penyebabnya juga banyak. Iya. Jadi memang di antara amal soleh kan istighfar kepada Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghadap mereka sedangkan engkau wahai Rasulullah masih hidup di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi ini salah satu istilahnya jaminan keamanan. Ya. Yang kedua, dan Allah tidak akan menghadap mereka selagi mereka minta ampun kepada Allah. Ini jaminan keamanan yang kedua. Setelah wafatnya Rasulullah, jaminan keamanannya tinggal satu, yaitu istighfar. Dan istighfar adalah amal soleh. Ya. Tapi apakah kalau seseorang itu istighfar dijamin tidak akan turun azab? Ya, kalau kita mengatakan azab ini sifatnya bencana itu azab bagi kalangan tertentu sebetulnya, tapi dia rahmah bagi kalangan yang lain. Karena paling banter kan efeknya itu kan mati itu. Efek bencana yang paling banter kan mati. Betul nggak? Ya, betul Ustaz. Dan kita juga bakalan mati kan? Iya. Suka nggak suka kita harus mati kan? Wajib. Wajib mati nih kita nih Pak Pongki. Karena nggak ada seorang yang kekal sampai hari ini. Nabi aja nggak kekal. Kullu nafsin. Jadi masalahnya tinggal mati dalam keadaan apa kan? Iya. Yang penting kita dalam keadaan tidak maksiat kepada Allah, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan bertauhid di atas sunnah Rasulullah. Mau mati kena banjir, mau mati ketimpa bangunan, gempa, tabrakan dan lain-lain, kan bukan kita yang menentukan
penyebab kematian kita, kecuali kalau bunuh diri ya, naudzubillah. Ya. Selain itu kan itu musibah namanya. Ya. Ada orang mati sakit, ada orang matinya kecelakaan, ada orang matinya macam-macam lah. Macam-macam. Termasuk kena musibah. Sebetulnya kena musibah itu kalau bagi orang yang matinya itu dalam keadaan baik di atas iman dan Islam, itu bukan musibah bagi dia. Ya. Namun bagi orang-orang yang dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah sedang bermaksiat, itu musibah buat mereka. Ya. Jadi jangan difahami ya ketika kita sudah rajin istighfar, kena musibah juga. Yaitu terserah Allah gitu. Allah menimpakan itu ada hikmahnya pasti. Iya. Yang penting ada dalam keadaan maksiat. Iya. Begitu Ustaz ya. Jadi yang penting bagaimana kita kondisi ketika nyawa dicabut itu ya yang menentukan ya Ustaz ya. Kondisi ya, statusnya bagaimana ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah atas nasihatnya. Kemudian masih dengan dari Bapak Fahrul bertanya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Bertanya, apakah benar hukum menggunakan hijab bagi non muslim adalah wajib? Karena semua umat manusia saat ini kan wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Halo, cek. Bismillah. Ustaz Sofyan, pemirsa Fatwa TV, kami masih mencoba sambungan koneksi kembali kepada Ustaz Sofyan. Semoga tidak berapa lama lagi bisa tersambung. Harap dinantikan sesaat ya. Kemudian untuk sebagai pengumuman bahwa live interaktif Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Dr. Syafiq Riza Basalamah berpindah hari dari hari Rabu ke Kamis malam hari ini insyaallah nanti jam 8 malam barakallahu fikum. Sementara untuk Ustadz Abdul Lori pindah ke hari Rabu malam barakallahu fikum. Dan masih kita nantikan sambungan koneksi dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, tersambung Ustaz. Barakallahu fikum. Kami ulang pertanyaan Ustaz. Pertanyaan datang masih dari Fakhrul Nofriansa, begini bunyinya di Kabupaten Riau. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, apakah benar hukum menggunakan hijab bagi non muslim adalah wajib karena semua umat manusia saat ini wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad? Apa betul begitu? Jazakallahu khairan. Begitu. Ya, barakallahu fiik. Itu dibahas oleh ulama-ulama dalam kitab usul fikih ya. Apakah orang-orang yang belum masuk Islam itu juga yulzamuna bi furu'is syariah, diwajibkan mengikuti semua ajaran-ajaran yang merupakan cabang dari syariat Islam? Jawabnya iya. Tapi mereka tidak akan diterima kalau mereka belum masuk Islam. Oh iya. Jadi dosa mereka tambah dengan tidak berhijab, dengan tidak makan makanan yang halal, dengan zina. Tapi kalau mereka meninggalkan zina, meninggalkan makanan yang haram, atau mereka berhijab, nggak diterima sama Allah sebelum mereka masuk Islam. Gitu loh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah, anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Mereka bertanya-tanya tentang orang-orang yang durjana yang masuk neraka sakor itu. Apa sih yang menyebabkan kalian masuk ke neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, satu, lam naku minal musallin, kami dulu nggak sholat. Ya, walam naku nut'imul miskin, kami nggak memberi makan orang miskin. Ini kan termasuk bagian dari syariat nih, salat, ngasih makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dulu suka ikut membahas secara mendalam hal-hal yang tidak boleh dibahas sebetulnya. Terlalu dalam. Ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan adanya hari pembalasan. Sebetulnya yang menyebabkan mereka kafir itu yang terakhir, Mas Fongki. Tapi mengapa mereka sebutkan nggak sholat, masih makan miskin sebagai alasan mereka masuk neraka? Berarti dia termasuk sesuatu yang berpengaruh ketika tidak mereka kerjakan di dunia. Jadi menambah beratnya siksa mereka. Menambah timbangan. Tapi seandainya mereka kerjakan, ya siksa mereka berkurang, tapi tidak akan pernah keluar dari neraka karena kafir, nggak masuk Islam. Gitu. Nggak daftar. Nggak daftar, benar. Mau sehebat-hebat apapun dia belajar, dia kan nggak daftar.
Nggak ikut Daftar daftar, dulu, baru ikut daftar dulu ujian. dong. Iya, baru iya pemirsa segera daftar. Nah, ajak orang untuk mendaftar Islam bagi kerabat-kerabat yang belum mendaftar. Barakallahu fikum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ahmad Fauzi M. Dia Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Paman saya berkurban dari tahun ke tahun, tapi tidak menyembelih hewan kurban, melainkan hanya langsung membeli daging sapi atau daging kambing di supermarket atau pasar sesuai dengan berat daging hewan tersebut. Nah, dalam kurung tanpa menyembelih, kurung tutup. Dengan alasannya lebih baik dan yang penting kan dagingnya tersalurkan. Nah, bagaimana ini hukumnya berkurban dengan seperti ini ya Ustadz? Dan minta arahannya agar gimana cara menasihatinya. Jazakallah khairan. Ya, selama itu dia tidak akan pernah mendapatkan pahala berkurban. Nggak bisa, beragama tuh nggak bisa dengan menurut saya lebih baik. Enggak, bukan Anda yang berhak menilai, mohon maaf. Yang berhak menentukan itu Allah dan Rasulnya. Jangan bikin-bikin syariat sendiri, capek, keluar duit, nggak diterima sama Allah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak atas perintah dari kami, bukan kami yang nyuruh begitu, tertolak amal itu. Mau besarnya kayak apa? Di zaman Nabi ada nggak yang jual daging? Ada yang jual daging. Tapi Nabi nggak pernah nyuruh di hari kurban kalian beli daging, kalian bagi-bagikan. Enggak. Nabi nyembelih. Ya, bahkan Nabi membagikan hewan kurban kepada yang tidak punya hewan kurban, dikasih berupa hewan supaya disembelih. Ya. Jadi memang perintahnya itu untuk menyembelih. Bukan dagingnya yang dicari sebetulnya. Allah mengatakan apa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Allah nggak butuh daging, nggak butuh darah. Kalian balik juga ke kalian sendiri yang makan. Tapi ketakwaan kalian itu yang akan sampai. Intinya adalah ketakwaan kalian. Jadi apa yang dilakukan oleh orang ini, kalau niatnya untuk berkurban maka tertolak. Tertolak karena tidak disyariatkan dengan cara seperti itu, adalah amalan bid'ah. Kalau niat dia untuk kurban ya. Tapi kalau dia niat dia sedekah ya, dia dapat pahala sedekah aja, nggak dapat pahala menyembelih hewan kurban. Sama aja dia beli daging, nggak harus tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13. Setiap hari juga silahkan. Tapi pahalanya pahala sedekah, bukan pahala kurban, beda. Pahala sedekah. Nama amalnya bukan berkurban, nama amalnya adalah beli daging dibagi-bagikan, itu namanya. Iya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi berbeda, justru yang utamanya itu gorok hewannya itu ya Ustaz ya, sembelihnya itu. Dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah ini untuk berkurban. Baik, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Jadi kita supaya diingatkan keutamaan dari berkurban itu adalah dan hewannya pun ada kriterianya. Iya, ada syarat-syaratnya ya Ustaz ya. Iya, kambingnya harus umurnya minimal, kalau jenisnya kambing ya minimal setahun genep nih, masuk tahun kedua. Ya, kemudian harus tidak boleh ada cacat yang tertentu, cacat buta sebelah, atau sakit yang kelihatan banget sakitnya, atau pincang yang kelihatan banget pincangnya, atau yang terlalu kurus. Ini semua tidak sah untuk jadi hewan kurban. Baik karena umurnya kurang atau karena adanya cacat-cacat tersebut. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Dan niat atau dan ada syarat. Iya, unta, sapi atau kambing ya, atau domba. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Kemudian yang terakhir insyaallah ini pertanyaan datang dari Aswati, mungkin ibu ini di Riau, Kabupaten Kampar begini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana sikap kita untuk menerima musibah kematian anggota keluarga? Syukran. Ya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Yang artinya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Milik Allah apa yang Dia ambil, milik Allah juga apa yang Dia beri, dan masing-masing sudah ada ajalnya. Nah, kemudian kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala agar memberi kita pahala di balik musibah ini dan mengganti kita dengan yang lebih baik. Nah, seperti itu ya. Jadi sedih boleh,
Tapi jangan sampai memperturutkan kesedihan sehingga dibisikin oleh syaitan untuk protes sama Allah. Ya. Tidak Mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi Allah ya. memberikan musibah, nggak akan menghidupkan yang sudah mati dan Anda kehilangan kesempatan dapat pahala besar. Waduh. Percuma kan? Yang mati tetap mati kan? Anda setuju nggak setuju? Mati udah mati, Ya. nggak bisa hidup lagi. Mau teriak-teriak, mau ngumpat-ngumpat, tetap yang sudah mati tetap mati. Ya. Jadi itu bukan sifatnya orang yang berakal. Orang yang berakal akan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nggak bermanfaat ngapain? Ya. Udah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berharap adanya pahala yang besar di balik musibah ini. Sedih nggak apa-apa, tapi jangan sampai menampar-nampar pipi, merobek-robek kerah baju, meneriakkan protes-protes, meratap. Jangan. Nanti malah nggak dapat pahala apa-apa dan musibahnya tetap terjadi. Sayang, ruginya double kita. Ya begitu ya Ustaz. Sabar ya, pahala sabar ya, barakallahu fikum Ustaz. Atas nasihatnya Ibu Aswati, semoga diberikan ketabahan atas anggota keluarganya jika memang ada yang wafat, barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah kami tutup acaranya? Jazakallahu khairan atas semua nasihat dan ilmu yang sudah di-sharing kepada kami. Semoga Allah mempertemukan kita di pekan depan ya Ustaz ya. Barakallahu fikum, amin. Kami tutup acaranya ya Ustaz ya. Ya pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara hari ini, sore hari ini, barakallahu fikum, dan semoga Allah mempertemukan kita di pekan depan, di hari yang sama, jam yang sama, acara yang sama, ustadz yang sama, barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mereka sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan